kalau dari Paslon Ridho kan ada 70 program. Itu kan nggak mungkin semuanya dipaparin ya. Jadi dikerucuti jadi 8. Nah, kalau saat belusukan itu biasanya Kang Emil atau Pak Suswono itu membaca situasi aja, kira-kira enaknya dipaparin program apa sesuai dengan kebutuhan permasalahan daerah tersebut. Tergantung audiens ya yang dijumpai ya. Terus kayak contohnya kemarin minggu lalu saya bersama Pak Sus di Bidara Cina di lokasi kebakaran itu di Jatinegara itu kita selain memberi bantuan dan kita doa bersama juga itu Pak Sus memaparkan program dana khusus untuk RW yang nominalnya 100 hingga 200 juta per tahun dan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan apapun di RW tersebut, bisa dari sisi kebersihan, dari keamanan atau misalnya lagi ada bencana gitu. Pokoknya disesuaikan aja. Jadi kira-kira masalahnya apa, setelah menyerap aspirasi warga, kita ngobrol, mendengar keluh kesah mereka, dan menyampaikan solusi melalui program-program. Mbak lihat duit, kadang-kadang duit perlu diawasi ya. Ini sudah disiapkan oleh timnya tim Ridho lah ya. Tidak hanya memberi uang nanti malah terjerat penyalahgunaan gitu disiapkan ya. Oke. Apalagi program unggulan selain itu tadi? Iya, jadi kita ada 8 program unggulan. Seperti yang tadi bilang, dana RW 1 miliar per 5 tahun. Jadi 100 sampai 200 juta per tahun sesuai dengan kebutuhannya setiap RW. Kalau padat penduduknya itu mungkin butuh 200 juta. Tapi kalau penduduknya nggak sepadat itu, mungkin nggak butuh sebanyak itu. Ya kan, 100 juta mungkin cukup. Selain itu, pasar sembako murah tiap bulan di kelurahan. Kenapa dibikin kelurahan? Mungkin kalau di kecamatan informasinya suka nggak nyampe ke semua orang yang membutuhkan. Dan mungkin lokasi kantor kecamatan nggak sesentral itu. Kalau kantor kelurahan kan lebih banyak. Gitu, paket komplit anti banjir untuk daerah-daerah yang masih mengalami banjir. Perluasan dan integrasi koridor transportasi, karena kita ngerasa transportasi umum itu sudah bagus tapi belum optimal karena masih macet. Kadang-kadang ngantrinya panjang. Buat perempuan atau buat lansia itu masih agak kurang nyaman. Jadi butuh ditambah armadanya, stasiunnya. Jadi intinya fasilitasnya harus lebih nyaman dan lebih bisa mengakomodir lebih banyak orang. Juga hunian terpadu terjangkau, mungkin sedikit mirip sama tadi yang Bang Iwan paparkan. Kita mau kerjasama sama BUMD agar aset-aset daerah yang mungkin lagi tidak optimal penggunaannya mau dibangun hunian dengan harga terjangkau. Dan kalau bisa yang lokasinya dekat sama stasiun kendaraan umum, biar orang bisa live, work, play di satu daerah untuk mereduce kemacetan dan polusi gitu. Juga ada pelatihan siap kerja, terutama buat anak-anak muda yang emang sekarang sulit ya mencari pekerjaan. Sekolah gratis buat buat negeri dan swasta untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Oh, swasta juga masuk ya? Iya, karena kan emang bangku SMP SMA itu kan kurang ya, Bang ya. Kalau di negeri ya. Di negeri. Orang-orang jadi mau nyokolin anak-anaknya ke swasta, tapi swasta kan mahal, gitu. Jadi kita fokuskan untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu digratiskan sekolah negeri maupun swasta, gitu. Dan juga kredit tanpa bunga yang tadi saya jelaskan, kredit mesra. Saya tertarik di yang sekolah gratis untuk di sekolah swasta itu, apakah di swasta tertentu? Iya, di swasta tertentu. Bukan international school, itu nggak memungkinkan, itu nggak butuh bantuan. 30 juta sebulan gratis gitu ya. Itu mas saya juga, saya langsung bikin anak sekarang juga nih, kalau begitu mah. Supaya enggak itu ya. Langsung bikin anak sebanyak-banyak ya kalau sekolah kejis gratis. Enggak, tentu sekolah tertentu yang memenuhi kriteria di daerah-daerah yang menengah ke bawah dan juga untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan.